Ada yang bisa saya bantu jawab atau jelaskan mungkin terkait kakak ya? Kan untuk hasil itu Ustadz, Heeh. itu minimal berapa ya Ustadz ya? Kalau boleh Hasil apa tahu. nilai PTS atau Iya, nilai PTS, mhm. maksudnya untuk standar, ininya nih, udah memenuhi, KKM gitu. Kalau KKM-nya kan 75, KKM tahsin maupun tahfiz 75. Kalau untuk tertingginya di angka 90, nilai 90 itu tertinggi kalau UMI ya. Di sekolah, Iya. tahsin atau tahfiznya sama 90 nilai tertingginya. Mhm. Oh iya. Kalau Zaki Ya alhamdulillah tadi, sih baik ya nilainya Kakak. kalau nggak salah 89 Ustadz, Heeh, belum ya. belum Heeh, kurang dikit lagi ya. 90. iya, Karena kalau 89 tuh berarti mungkin ada minus di salah satu aspek ya. Apakah kelancarannya atau mungkin di fasohahnya, kefasihan ketika ujian ya, atau mungkin pemahaman materi itu. Salah satu aspek mungkin ada yang kurang jadi dia jadi 89 gitu. eee, iya kalau di rumah nih kalau baca sama saya gitu, Mhm. kalau saya tunjuk kayak, tangan saya itu agak lancar Ustadz, tapi kalau ngaji sendiri sama Ustadz gitu, nggak tahu grogi atau apa, tangannya tuh nggak fokus Gemetar jadinya ya? gitu loh Ustadz. Gemetar. Iya, Heeh. tangannya tuh nggak fokus, nunjuk hurufnya, jadi makanya, banyak yang salah aku perhatiin kalau baca, Mhm, mhm. panjang Ya, banyak yang di salah. beberapa pertemuan ya Kakak sempat miss di panjang pendeknya, dengungnya, kelewat ya waktu itu. Iya, Mhm. Padahal kalau baca sama Bunda kan, Bunda Zaki kan sebelumnya lancar ya di halaman tersebut gitu. iya, soalnya kalau itu kan saya tunjukin nih hurufnya Mhm, Ustadz, mhm. pelan-pelan saya tunjukin. Nah, kalau ngaji sama Ustadz kan halaman Ustadz tangannya kan sendiri gitu, jadi Iya. mungkin tangannya nggak fokus gitu loh Ustadz, dia Oh fokusnya gitu. Mhm, mhm, ngeliat mhm. kamera. Tapi pokoknya saya nasehatin sih, saya, lihat ke Al-Qur'an aja, nggak usah lihat ustad gitu. Iya, Kalau jangan lihat lihat ke ustad jadi layar ya. Heeh. matanya alihnya jadi kita nggak fokus ke Al-Qur'annya gitu loh, Ustaz. Biasanya kalau udah ada yang salah terus saya ingetin, "Kakak dengung nggak?" gitu. "Coba diulang." "Oke Ustadz," gitu. "Oke Ustadz," gitu beberapa kali. "Iya Ustadz," gitu. Alhamdulillah sih untuk perkembangan Kakak Zaki ya secara keseluruhan nih Bunda Zaki. Dari awal Iya, saya pegang ya di kelas 3 ini halakoh kelas 3 ya di bulan Juli itu sampai Oktober ini alhamdulillah sih untuk peningkatannya ada Kakak Zaki. Mhm. Karena kan dulu kan awal mulai kan sama saya jilid 6 ya. Jilid 6. iya, Heeh, sama Arkan ya, sama Alfaras ya. Alhamdulillah iya, kejar-kejaran tuh mereka ya. Akhirnya ada yang udah selesai duluan, udah drill. Yang satu masih jilid 6, yang satu masih ketinggalan gitu kan, masih belum selesai jilid 6-nya. Alhamdulillah sekarang sudah Al-Qur'an semuanya ya, kecuali ya sudah Al-Qur'an semua alhamdulillah kalau yang kelas 3. Nah, memang untuk yang menjadi catatan sih masih di itu ketelitian ketika membaca Al-Qur'an. Nah, apa panjang pendeknya, kemudian, dengung tidak dengungnya. Harusnya kan kalau dengung tidak dengung kan sudah didapat materinya ketika Umi jilid 5 6. Nah, Umi jilid 5 kan lebih banyak materi dengung ya, nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa aja yang dengung. Kemudian kalau jilid 6-nya itu sebenarnya sudah belajar, sudah dapat materi, bacaan yang tidak dibaca dengung itu apa, misalkan nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ro, nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf izhar itu ya, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha gitu. Harusnya ngeh di situnya gitu. Mungkin, iya. perlu penguatan sedikit mungkin review di jilid 5 dan 6 ya untuk, catatan Kakak Zaki terkait itu. Tapi kalau terlepas dari ketika Kakak, baca Al-Qur'an ketika giliran Zaki gitu, ketika Zoom sama saya, mungkin kalau ada grogi-groginya mungkin, eee, bisa jadi ya salah karena grogi gitu. Harusnya kan kalau sudah terbiasa sama saya kan udah biasa gitu, udah sering ketemu ustadz manhaj gitu ya. Harusnya nggak grogi kecuali lagi tes jilid sama ustadz yang lain gitu. Itu mungkin pembawaannya alhamdulillah sih ya sebenarnya untuk temponya bagus, tapi ketika Zaki baca itu, dia kadang-kadang ragu ragu itu akan bacaannya gitu. Jadi sehingga kadang di harokatnya ketuker, fathah sama kasroh, dhammah sama kasroh, atau dhammah sama fathah, kadang tertukar, sempat tertukar. Harusnya tuh, nggak harusnya kalau fokus gitu nggak sampai ketukar gitu harokatnya. Tapi ternyata yang terjadi tertukarlah ketika ketika sedang baca gitu, heeh. Untuk semangatnya Kalau kalau alhamdulillah di bagus, Bunda Zaki, semangat Kakak Zaki bagus.
Untuk akhlaknya juga baik, alhamdulillah saya lihat akhlaknya anak-anak dulu ya. Alhamdulillah baik ya. Kakak Zaki termasuk yang bagus. Dia tertib, dia fokus ketika yang lain giliran dan Zaki belum mendapatkan giliran baca itu alhamdulillah sih anaknya sih nggak kemana-mana gitu loh, fokus dan kadang nandain wakaf ibtidak ya meskipun agak jarang gitu ketika sudah on Zoom gitu. Tapi secara umum alhamdulillah baik gitu. Kakak Zaki. Iya sih kalau Zaki tuh apa ya Kak, hampir di semua pelajaran tuh dia suka gitu, cuman emang yang paling suka sih akhlako ya, dia semangat. Halaqa Terus Al-Quran. kalau ada ya, kalau pelajaran tuh emang maunya tuh kayak buru-buru gitu loh, Ustaz, nggak fokus. Oh Kayak ya tadi sering ngambil rapot buru-buru. itu pelajaran pas PTS, dia merasa PD-nya itu terlalu tinggi gitu loh Ustaz, Oh gitu. dan gitu. Jadi makanya buru-buru dan Heeh, akhirnya salah gitu. heeh. Padahal kalau sama saya di latihan di rumah itu kalau saya tunjuk grupnya ini bisa gitu, tapi kenapa ngaji sama Ustaz jadi panjang pendeknya nggak Iya, ini gitu loh kayak nggak teratur di panjang gitu. pendeknya ya. Heeh, Itu heeh. makanya minta bimbingannya Ya insya biar Allah. Heeh. lebih Emang emang kudu sabar sih Bunda Zaki, kudu sabar aja gitu. Nggak apa-apa, ini man bagian dari proses ya. Memang ya. untuk seusia anak kelas 3 dan harus tilawah juz 3 ya, juz 1, juz 2, juz 3 gitu kan. Memang sih PR-nya memang di situ rata-rata kebanyakan nggak hanya Zaki aja sih gitu. Itu umum ya Berarti secara umum gitu. Nah, tapi kalau misalkan mulai dari sekarang sudah lebih ngeh gitu ya, sudah ngeh. Oh, kalau huruf ini ketemu ini tuh dengung. Nah, apa sebenarnya perlu penguatan sedikit aja di review jilid 3, jilid 5, jilid 6 itu. Jilid 5, jilid 6-nya ya, kalau panjang pendek. Sebenarnya kalau sering baca, familiar dengan ayat-ayatnya, insya Allah sih akan lancar gitu. Saya yakin ya, itu. Alhamdulillah. Tapi di beberapa pertemuan terakhir ini, Oktober ini ya, bulan Oktober itu alhamdulillah sih kakak bagus sih Bunda Zaki. Kalau mungkin Bunda Zaki dampingin ya, kadang-kadang kan saya lihat Zaki kadang nengok gitu. Oh, kayak ada mamanya di sampingnya gitu. Saya merhatiin juga, oh Zaki, oh lagi ada mamanya nih kayaknya di samping. Apa? Alhamdulillah sih beberapa pertemuan terakhir ini bagus kelancarannya ya. Saya dengar, makanya saya kadang baca karena lancar, bacanya terus lanjut terus satu halaman lebih gitu. Tapi kalau waktunya nggak cukup, kadang nggak sampai satu halaman gitu. Pernah juga. Alhamdulillah sih kelancarannya di Oktober ini terutama ada ada perbaikan gitu ya. Dari Zakinya gitu. Hanya mungkin mungkin sedikit karena aja gitu yang miss gitu. karena nggak naik apa tesnya nggak lulus gitu, jadi ada rasa trauma, jadi mungkin ada semangatnya di situ Oh Ustaz. ya, yang Bunda Zaki cerita ya WhatsApp, nggak apa-apa Ustadz, ini biar dia mau belajar gitu katanya kan ya. Ya ternyata Karena kan ada lecutan di situ ya. Jadi dia termotivasi ya untuk oh ya, aku pasti ya, harus bisa, aku harus bisa gitu loh. Dia harus bisa ngejar teman-temannya juga, nggak mau ketinggalan gitu. Ada rasa-rasa begitu ya, karakter yang seperti itu ya. ya Ustaz, pas habis ujian tes itu ngumpet loh Ustaz, dia Oh tahu nggak ngumpet. lolos. Heeh, Kan saya kebetulan pas lagi keluar heeh. karena emang nggak dampingin, saya harus keluar, terus pas pulang anaknya udah nggak ada, ngumpet Ustaz, Oh takut nangis sama ya? saya, Nangis atau gimana? uh, ngumpet karena kecewa sama diri sendiri karena dia nggak lulus gitu loh. Oh gitu. Mungkin udah tahu karakter ibunya kali dan jaga Iya. rasa Kan takut kalau gitu mungkin. misalkan ibunya pulang dari udah sampai rumah kan ditanya tuh pasti ya. Jadi dia ngumpet gitu ya. Takut ditanya lulus apa enggak atau gimana tesnya gitu ya. Iya betul Ustaz, pasti ibundaku pasti marah karena saya nggak lulus gitu kan. Tapi ya udah, Heeh. biar untuk semangat aja lagi Ustaz. Insya Allah semangatnya alhamdulillah semangat terus sih Kakak Zaki kalau lihat. Dari segi suaranya itu kalau semangat enggaknya itu dari suaranya kedengeran sih Bunda Zaki. Oh ini anak tuh semangat. Oh ini anak punya ambisi gitu loh untuk bisa gitu ada di dirinya Zaki tuh kelihatan. Heeh. Ya Insya makanya Allah. Ustaz agak maklum aja kalau suaranya Zaki agak apa ya, paling menonjol ya karena emang anaknya dasarnya seperti itu kalau Iya nggak apa-apa. tinggi gitu, makanya Heeh. sampai bilang Zakinya pelanin dikit gitu, nggak enak sama yang lain. Emang saya begini gitu Iya Ustaz. heeh, nggak apa-apa apa adanya sih Bunda Zaki. Heeh. Saya malah seneng kalau begitu suaranya kenceng lantang. Apalagi kalau bacanya lebih tartil lagi ya. Itu lebih bagus lagi insya Allah. Mm-mm. Terus ini untuk kira-kira ujian
ini kira-kira bisa bareng sama teman sekejar nggak Ustaz? Sama yang Sama yang lain sih insya Allah eh, bisa, mudah-mudahan. Sama Arkan ya, sama siapa, Gendis ya? Gendis ya, bener ya? Arkan, Gendis, Alfaras, insya Allah sih bisa, masih bisa. Meskipun di Al-Qur'annya beda halaman. Kalau Arkan juz 2 ya, kalau Zaki sedikit lagi juz 2. Insya Allah nanti saya usahakan mudah-mudahan bisa bareng gitu. biar Jadi nggak sendirian. biar Kalau nggak selama ini kan sendirian ya, dia halamannya ya, beda, juznya beda gitu. Tapi insya Allah nanti bisa ngejar gitu. Kalau misalkan lancar, kelancaran bacanya bagus, akan saya tambah halamannya. Di satu pertemuan bisa 2 halaman, bisa ini, bisa lebih ya, gitu. Insya Allah. biar nggak grogi Ustaz. Soalnya anaknya Ya ya biar nggak minder ya, karena kalau sendirian beda sendiri kan ini. ya kan saya ngerasain ketemu Ustaz Mulisin kan maknya aja grogi apalagi anak gitu. Iya, Makanya kalau ketemu Ustaz Mulisin udah grogi duluan jadi udah lupa blank gitu loh Ustaz apalagi anak-anak gitu. apalagi anak ya. Jadi satu Iya, frekuensi ya. Heeh. Ustaz. Terima kasih banyak atas Ya, bimbingan. Mudah-mudahan apa Ustaz beri kesabaran untuk membimbing anak-anak. ya insya Allah mudah-mudahan ya. Emang harus sabar ya kitanya ya. Ya udah. Salam untuk Makasih kakak Ustaz ya. ya. Mana kakak nggak kelihatan hari ini? Lagi di luar, Lagi lagi main. les bahasa Inggris Ustaz. Oh gitu ya. Salam untuk kakak Zaki, untuk keluarga Bunda Zaki. Ya, ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Ustadz. Oh iya, benarkan. Sini, Ustadz. Eh, Sini, Kakak. mana Makanya Arkan? malu dong, Ustadz. Kok malu sama Bentar. Ustadz? Arkan. Itu kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gimana, nih? Ustadz? Apa yang harus... Kabarnya gimana nih kabarnya? Sehat? Ih, kok begitu malu? Mau sholat, katanya. Oh, mau sholat? Bentar. Enggak apa-apa. Ada adiknya. Yang perlu, Dede. yang perlu diperbaiki dari Kakak Arkan apa, Ustadz? Yang perlu diperbaiki, yang pertama di bacaan dengung ya. Kalau panjang pendek sih alhamdulillah sudah mulai teliti kakak. Kalau untuk tempo bacaan juga alhamdulillah nih Bunda Arkan, kakak sudah bagus temponya. Waktu awalan masih inget nggak Bunda Arkan ketika kesulitan ya, kakak kesulitan ketika pakai Al-Quran Umi dan Al-Quran yang nggak Umi gitu. Itu memang terlihat ini ya, terdengar jelas sih ketika kakak baca pakai Quran Umi atau ketika enggak itu perbedaannya tuh kelihatan gitu. Ya karena kan dari segi font ya, tulisan itu kalau Al-Quran Umi kan lebih kecil ya, cenderung kecil dibandingkan Quran Arkan yang besar ya kak. Tapi alhamdulillah ketika sudah mulai masuk juz 2, kakak Arkan alhamdulillah sudah bacaannya sudah lebih tartil Bunda Arkan. Sudah lebih tartil ketika sudah masuk juz 2 ya. Surah Al-Baqarahnya alhamdulillah dari segi tempo bacaannya lebih bagus lagi. Bahkan di sebelum PTS ya. Sebelum PTS sesudah PTS alhamdulillah beberapa pertemuan terakhir ini juga bagus gitu. Dari tahsinnya, dari tahfiznya juga alhamdulillah nggak pernah ketinggalan. Nggak pernah kakak Arkan di satu pertemuan tuh aku belum hafal gitu, alhamdulillah nggak pernah sih. Dan meskipun agak kurang hafal sedikit ya di hafalan surat apa kak waktu itu kak yang usah kasih waktu lagi itu loh, surat apa, Al-Lail ya atau Asy-Syams ya, Asy-Syams ayat 14 ya, ayat 14 akan agak panjang tuh. Tapi di hari itu selesai gitu, nggak sampai hari berikutnya alhamdulillah Arkan selesai ya, nggak selesai di satu halakoh itu gitu untuk hafalannya.
Alhamdulillah sih perkembangannya bagus Bunda Arkan, Kakak Arkan sudah kelihatan grafiknya ya. Grafiknya itu naik gitu kalau untuk di pasca PTS terutama. Heeh, gitu. Kalau di rumah bagaimana kemarin Bunda memang Arkan? Ibu Arkan kalau Kakak di rumah tilawahnya rutin ya? Setiap hari kan ya? Nah, iya kemarin karena ibunya sedikit memaksa. Oh, Kemarin kan sempat saya khawatir apakah ini ada kendala di mata atau seperti apa gitu ya iya. Ustadz. Akhirnya saya minta setiap habis sholat murojaah sendiri 5 ayat gitu untuk terbiasa gitu. Iya betul. Artinya memang semakin sering latihan murojaah itu menambah kelancarannya kakak gitu kan ya Ustadz ya? Iya betul sekali. Bukan kata ibu aja tuh, kata Ustadz juga tuh. Iya betul Kak, harus Tapi kadang murojaah. sering ngarang. Nggak ngarang ini, coba tanya Ustadz. Iya bukan, kadang-kadang sering ngarang. Enggak kok Kak, enggak ngarang nih, betul. Kalau ngelatih bacanya salah. Alhamdulillah betul Kak yang dikatakan Bunda ya, harus murojaah. Tapi kalau enggak ini ditambah ayatnya, enggak hanya 5 ayat aja, tapi kalau bisa satu surah full gitu. Kayak yang sudah Arkan hafalkan ke Ustadz nih, Al-Lail kan sudah selesai, surah Asy-Syams sudah selesai, berarti diulang-ulang lagi ya. Surah-surah yang bawah-bawahnya juga kan untuk murojaah harian kan Kakak selalu checklist ya. Nah, itu juga sangat membantu sebenarnya. Ya, misalkan surah apa sampai surah apa gitu. Sangat membantu Iya, insya iya, Allah. iya. Kalau Baik, bisa Ustadz, kalau mungkin gitu nanti dibuatkan Arkan, jadwal Bunda di Arkan. rumah juga terus disemangati. Apa? Kalau saran saya sih dibuatkan jadwal khusus. Misalkan setiap ba'da maghrib, Kakak jangan megang HP dulu, jangan jangan megang buku dulu, tapi setelah sholat maghrib nih bisa pegang Al-Quran dulu atau juz amma. Itu mungkin yang perlu dibuatkan jadwal. Misalkan nggak lama-lama, 10 menit lah, 10 menit sampai maksimal 15 menit ya untuk kakak Iya, iya. murojaah atau tilawah gitu. Iya, iya Ustadz. Oh ya, murojaah. Baik, nanti kita coba ya Ustadz ya. Aku udah Iya. bikin 45 menit. Oh, udah dibuat 45 menit katanya Oh, jadwalnya. 45 menit, Masya Allah. Baik Ustadz. Terima kasih banyak ya Iya. Ustadz. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang harus dibenahi bersama, mohon diinfo ke Ibu atau Abi ya Ustadz. Iya, siap insya Allah. Ya, Iya. untuk ahlaknya Terima baik ini kakak kasih. ya, Masya Allah. Tertib Ini gitu. di rumah ini lagi fastabikul khairat. Ibu lagi mau ujian ke Gorib. Iya. Kakak belum. Terus Abi mau ujian ke jilid. Abi ke berapa sih, Kak? Abi baru join ke jilid 6. Adek naik ke jilid 5. Jadi mudah-mudahan saling menyemangati jadi bisa memperbaiki semuanya. Insya Allah. Bener-bener saling semuanya ikut halakoh dan saling kejar-kejaran ya dalam kebaikan. Iya. Masya Allah nih. Iya. Baik, gitu aja deh. Makasih banyak ya Ustadz. Iya. Manhaj. Ini Ade Halid. Ade Halid kalau namanya kakak-kakaknya murojaah dia ikutan murojaah tapi jadinya ngasal. Jadinya ngasal. Iya. Enggak, malu ya. Waktu Zoom Jadinya nih, ngasal. waktu Zoom adiknya kadang lewat di belakang Arkan, di belakang kursinya Arkan kelihatan. Iya. Dia hafal Al-Lail sekarang. Oh, Masya Allah ya. Coba Dede baca, bisa? Mau baca nggak? Coba Coba Syamsi kan 1 sampai 5 deh. 1 sampai 5. Ayo, kamu kan juga bisa anak. Wanahari gitu. Ya wes kalau gitu terima kasih banyak Ustaz Iya. Manhaj. Ya, sama-sama Bunda Arkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat Arkan. Satu lagi selesai, Bu. Ini satu lagi, satu orang tua murid lagi. Terakhir, Bu, ini satu lagi. Tadi ada yang kelewat satu, tapi karena dia nggak nelpon ya nggak ini.
Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam Bunda Zakia. Gimana kabarnya Bunda Zakia? Kakak dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Heeh. Maaf, tadi tuh saya ke rumah sakit nganterin adeknya periksa, terus habis itu ke bank, jadi saya lupa. Oh iya, sampai jam 2. Iya nggak Makanya apa-apa baru kok Bunda WA Zakia. Ustaz. Tadi juga ada yang molor-molor gitu, ada yang nggak sesuai waktunya. Heeh. Karena memang Oh gitu. ada yang satu belum selesai tapi udah masuk waktu gitu. Maklum ya namanya kan kita lintas level ya. Lintas Iya. level, ada level 3, level 2, level 1 yang ngelis gitu. Heeh. Alhamdulillah nggak apa-apa. Heeh. Yang penting silaturahminya tetap ya. Iya. Heeh. Ustaz, Ya, gimana untuk Zakia? untuk Zakia gimana apanya nih? Saya kadang saya gini, kadang saya nemenin, tapi saya lebih fokus ke adiknya sebetulnya Adiknya karena kan dia masih TK, jadi TK ya. saya ini loh, jadi kalau Zakia paling sesekali saya lihat gitu. Iya nggak apa-apa. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya gitu Ustadz, namanya sepertinya kan naik level ke ini ya, jilid Umi jilid 4, jadi agak kesulitan, mohon bimbingannya ya Ustadz. Ya insya Allah. Jangan nangis Bunda Zakia. Itu mau nangis kayaknya nadanya. Ya. Enggak, cuma Ya. saya kadang ya Allah ini anak saya, gimana ya, kadang saya fokus ke adeknya gitu, kasihan juga dia Iya. gitu. Ya benar namanya ada apa adiknya ya, adik kakak ya. Jadi Iya di TKA. jadi alhamdulillah sih untuk kakak Zakia. Yang pertama ya Bunda Zakia, saya sampaikan dari awal halakoh gitu sama saya bulan Juli ya, orientasi Al-Qur'an, setelah itu mulai pembelajaran Umi jilid 3 ya, jilid 3 awal-awal. Alhamdulillah sih memang dulu pertamanya sempat ada kesulitan di panjang pendek, tapi di halaman tertentu, nggak semuanya, tapi setelah terbantu dengan rekaman dari rekaman saya, kemudian saya contohkan ketika Zoom, alhamdulillah sih kakak bisa ngikutin gitu. Karena yang pertama fokusnya bagus ya, untuk Zakia tuh punya daya konsentrasi yang baik ketika halakoh, ketika sudah belajar gitu. Apalagi belajar Quran ya. Alhamdulillah fokusnya bagus. Ketika estafet sambung bacaan di Umi kan, saya sering kan estafet. Ayo silakan lanjutkan Kakak Zakia, silakan lanjutkan Kakak Hafsah misalkan. Alhamdulillah sih fokus dan dia tahu baris yang keberapa yang harus dia baca gitu. Itu yang pertama, fokusnya baik. Terus untuk ketelitiannya baik juga, tapi meskipun sempat miss di beberapa kali ya, sempat ada harokat yang tertukar atau mungkin panjang pendeknya ada yang sempat ketukar ya. Waktu itu saya suruh ulang, kakak saya ulang lagi, pas diulang lagi masih ada yang salah, terus pas ulang yang kedua atau 3 kali baru bisa benar gitu. Alhamdulillah. Tapi itu di Umi jilid 3. Pas Umi jilid 4 ini alhamdulillah sih bisa mengikuti kakak, nggak ketinggalan. Hanya saja kemarin ya ketika sempat izin ketinggalan halaman aja, tapi untuk hari Kamis kemarin saya alhamdulillah sudah ngejar 3 halaman sih. 26, 27, 28 ya yang saya tulis di halakoh ya. Itu alhamdulillah sampai halaman 28. Jadi nggak ulang. Memang waktunya kan nggak cukup kalau Zoom harus banyak ngejar teman-temannya gitu. Jadi nanti ngejarnya mungkin ketika durasinya lebih banyak. Misalkan yang Selasa sama Rabu kan pagi tuh Zoomnya ya. Itu insya Allah kan waktunya waktunya kan lebih banyak ya, dari jam 7 lewat 10 sampai 8 lewat gitu kan, setengah 9 kurang gitu. Insya Allah nanti bisa di situ ngejarnya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih kakak dari segi tahsin maupun tahfiznya sih nggak ketinggalan Bunda Zakia, bagus, perkembangannya bagus alhamdulillah. Kalau saya sampaikan ya apa adanya gitu. Ahlaknya pun bagus, nggak pernah namanya motong pembicaraan ustadznya, nggak pernah off kamera tanpa izin ya. Kalau mau ke toilet mungkin bilang dulu biasanya, Ustadz izin gitu. Tapi sih sangat jarang izin ya Zakia. Saya suruh minum aja kadang nggak minum. Kakak mau minum dulu nggak? Nggak. Iya itu sering tuh, saya kan selalu ngasih izin minum ya ketika awal sebelum berdoa. Oke, seperti biasa 1 menit usah kasih waktu minum atau cuci muka yang ngantuk ya. Karena masih pagi, namanya bocah kelas 1 kan ya. Iya itu kadang-kadang Zakia kok nggak minum? Zakia nggak minum, nggak. Geleng-geleng nggak. Iya padahal kan harusnya. Dia seperti
harusnya kan minum ya, maksudnya kayak teman-temannya gitu. Dia nggak minum gitu. Apa dia eh jauh botol minumnya, dia harus ngambil dulu atau gimana gitu. Enggak, saya bilang gitu, itu udah boleh kok minum sama Ustadz. Heeh. Enggak. Oh ya udah Iya. deh. Kadang kalau misalnya mau beranjak dari kursinya aja nggak mau, saya juga Mager maksudnya sih ya. alhamdulillah cukup mematuhi peraturan. Alhamdulillah. Heeh. Terus apa sih namanya? Memang kayak maksudnya aduh memang belum diizinkan, jadi dia memang belum. Kan Iya. saya bilang, Kak, kalau haus izin aja minum. Enggak. Iya, gitu. Enggak Apa mau. tipenya kayak pendiam gitu ya? Agak pasif sedikit ya? Agak pasif ya di situnya. Iya, sedikit pasif Heeh. situnya gitu. Cuma udah mau mengeluarkan suara. Kalau dulu Alhamdulillah. kan memang dia masih agak malu-malu ya Pas Ustadz TK ya, gitu. pas TK itu masih suaranya nggak keluar ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah saya mau bimbingannya ya Ustadz. Insya Allah Soalnya Bunda kan Zakia. udah saya juga ikut aku kenal Umi kan baru ini. Baru di Citras ya. Saya juga baru jilid 3. Jadi kan sedangkan kakak udah jilid 4. 4. Jadi Iya. saya belum Nggak apa-apa. itu maksudnya ya palingan saya lihat rekaman Ustadz bareng-bareng belajar sama Zakia gitu. Iya, nggak apa-apa Bunda Zakia. Dan ini menjadi motivasi tersendiri loh untuk bundanya. Harus bisa ngejar jilid 4 di Iya. Alaqoh ya. Ya kadang-kadang begitu, kadang mungkin sedikit dilema, tapi nggak harus jadi dilema sebenarnya. Untuk ini ya, meskipun ketinggalan, tapi nanti kalau Halaqoh OTM biasanya cepat dia harusnya. Lebih cepat karena kan dia lebih sedikit, Iya. jumlahnya lebih sedikit, dan dia hanya tahsin aja gitu, nggak ada tahfiznya. Dan memang sih kayak Halaqoh saya yang OTM yang baru juga, kayak seangkatan juga sama Bunda Zakia itu juga cepat juga mereka, alhamdulillah sudah jilid 4 sekarang malah. Oh, udah jilid 4 ya? Yang seangkatan ya. Jadi memang Iya. emang cepat kalau Halaqoh OTM itu. Harusnya cepat. Bisa lebih dari target. Kalau anak-anak kan agak Ustadz, lama gitu. mau nanya untuk yang munakosah sama pramunakosya itu berarti gimana Ustadz? Oh, kalau pramunakosya, munakosya itu program dari UMI pusat. Itu berupa ujian lisan ya. Tapi setelah anak-anak tuntas sampai tajwid, masih lama, perjalanan masih lama, masih jauh. Itu ada dua kategori. Jadi kalau pramunakosya sama munakosya itu dua kategori. Tartil, yang pertama tartil. Kategori tartil itu kalau anak-anak sudah sampai selesai Al-Qur'an kan setelah jilid 6 Al-Qur'an. Naik ke Al-Qur'an sampai juz 5 atau enggak nyampe juz 5 bisa tes, habis itu lulus ke Gorib ya, ada jilid Gorib, setelah Gorib selesai dites, naik ke tajwid, setelah tajwid baru pramunakosya munakosya. Itu yang pertama tartil. Kalau yang kedua kategori tahfiz juz 30. Itu harus hafal dari surah An-Nas sampai An-Naba, 1 juz ya, sudah harus hafal. Jadi ada dua kategori yang bisa dikejar sebenarnya. Nanti mungkin ketika kalau nggak di kelas 1 di kelas 2-nya gitu, bisa ikut pramunakosyah ya. Oh, gitu. Oh iya. Jadi nggak Soalnya harus kan kemarin waktu rapat orang tua kan ada Iya, tulisan ada pramunakosya, tapi saya apa ini buat level 1 apa bukan gitu, takutnya. Nah, itu hanya sosialisasi program aja. Sosialisasi kalau di UMI itu ada program tersebut gitu. Sifatnya sosialisasi. Oh, gitu. Oh ya, berarti nanti Ustadz ada program hafalan juz 30 ya? Ya, itu justru yang dari Anas sampai ini sekarang sudah hafal kan, udah ada hafalan setiap halakoh. Gitu. Oh iya. Sebetulnya dulu Zakia pas masuk Citras ini kan pas ini kemarin itu sudah juz 2, tapi karena metodenya beda makanya saya bilang ya udah ulang lagi dari jilid Umi karena kan biar sesuai juga gitu. Iya, nggak apa-apa kok Bunda Zakia kalau untuk itu. Iya, karena kan biar adaptasi pelan-pelan ya, aja deh. adaptasi metode baru gitu, nggak apa-apa. Betul. Ada lagi Bunda Apa Zakia? ya Ustaz? Bingung mau nanya apa ya? Iya, paling saya minta tolong aja ya Ustadz, mohon bimbingannya untuk Zakia. Maaf kalau misalnya mohon bersabar kalau misalnya Zakia masih banyak kekurangannya. Ya, namanya proses ya Ustadz. Iya,
memang gitu. sih dimaklumi sih Bunda Zakia. Rata-rata sih begitu anak-anak. Mm. Mungkin setiap harus sering-sering aja dengarkan rekaman ya, kayak rekaman saya di YouTube itu ya, apa yang tahsin khususnya. Nanti kalau pembelajaran metode belajarnya audiovisual, kan mendengar dulu nih, jangan langsung baca. Jadi kalau bisa dengarkan dulu contohnya, contoh bacanya seperti apa sih gitu. Baru baca halaman tersebut gitu. Itu yang efektif ya. Jadi belajar efektifnya kalau untuk ngaji sih kita dengar dulu, oh begini cara bacanya. Oh ini panjang, oh ini kalau ini ketemu ini tuh dibaca dengung. Ya misalkan begitu. Oh berarti seperti ini akan terpola dengan sendirinya gitu. Jadi audio dulu baru visual. Oh iya. Audio visual ya pembelajarannya. Oke, baik. Iya Ustadz. Nanti deh saya sampaikan juga. Nanti saya praktekin sama Zakia. Gitu paling. Insya Allah. Ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Cukup sih insya Allah untuk penjelasan Ustadz. Terima kasih banyak ya. Jazakallah khair. Insya Allah iyakum, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai Bu. Naila. Tak WhatsApp. Naila tumben belum WhatsApp dia.